Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfikri dengan NIM 2507678 dari kelas 2B Sistem Telekomunikasi Angkatan 25. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah kewirausahaan berupa rancangan startup yang saya beri nama Aquasense AI. Aquasense AI merupakan startup yang bergerak di bidang telekomunikasi dan kecerdasan buatan dengan fokus pada sistem peringatan dini banjir berbasis Internet of Things atau IoT, jaringan LoRa, dan Artificial Intelligence. Sebelum membahas startup yang saya rancang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bisnis model kanvas atau BMC. BMC merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis secara sederhana dalam satu halaman. Melalui BMC, kita dapat memahami bagaimana sebuah bisnis menciptakan nilai, siapa pelanggan yang dituju, bagaimana bisnis memperoleh pendapatan, serta bagaimana biaya operasional dikelola. Dalam BMC terdapat 9 komponen utama yang saling berkaitan dan membantu perusahaan dalam merancang strategi bisnis yang lebih struktur. Aquasense AI. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana banjir, terutama saat musim hujan. Salah satu penyebab besar dampak banjir adalah keterlambatan informasi yang diterima masyarakat dan minimnya sistem peringatan dini yang akurat. Melihat permasalahan tersebut, saya merancang Aquasense AI sebagai solusi berbasis teknologi. Sistem ini menggunakan sensor IoT untuk memantau kondisi dan ketinggalan air secara real time. Data yang diperoleh kemudian dikirim menggunakan jaringan LoRa ke server cloud untuk diproses menggunakan Artificial Intelligence. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya banjir dan memberikan notifikasi langsung kepada pengguna melalui aplikasi smartphone, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Ini adalah tampilan keseluruhan bisnis model kanvas Aquasense AI. BMC ini terdiri dari 9 komponen utama yang menjelaskan bagaimana startup ini beroperasi, mulai dari mitra yang dibutuhkan, aktivitas utama, sumber daya, nilai yang ditawarkan, pelanggan yang dituju, hingga sumber pendapatan dan struktur biaya yang dimiliki perusahaan. Next yang pertama adalah key partners atau mitra utama. Dalam menjalankan bisnis, Aquasense AI membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah daerah dan BPBD menjadi mitra penting karena mereka merupakan pengguna utama sistem peringatan dini banjir. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk mendukung konektivitas data, penyedia cloud untuk menyimpan dan pengolahan data, serta produsen sensor IoT untuk penyediaan perangkat keras. Universitas berperan dalam penelitian dan pengembangan teknologi, sedangkan investor membantu penyediaan modal untuk pengembangan dan ekspansi bisnis. Selanjutnya adalah key activities atau aktivitas utama perusahaan. Aktivitas utama Aquasense AI meliputi pengembangan sensor IoT, pengembangan model AI untuk prediksi banjir, pengumpulan dan analisis data lingkungan, serta monitoring kondisi air secara real time. Selain itu, perusahaan juga melakukan instalasi perangkat di lapangan, pemeliharaan sistem secara berkala, dan pengembangan aplikasi mobile agar layanan dapat digunakan dengan baik oleh pelanggan. Selanjutnya adalah key resource. Untuk menjalankan seluruh aktivitas tersebut, Aquasense membutuhkan beberapa sumber daya utama. Sumber daya tersebut meliputi perangkat sensor IoT, jaringan LoRa, server cloud, database, serta model AI yang digunakan untuk melakukan prediksi. Selain teknologi, perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang telekomunikasi, IoT, AI, dan pengembangan perangkat lunak. Semua sumber daya ini menjadi fondasi utama dalam operasional perusahaan. Selanjutnya adalah value proposition atau proposisi nilai, yaitu
merupakan keunggulan utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Aquasense AI mampu memberikan informasi dan prediksi banjir secara cepat dan akurat. Berbeda dengan sistem konvensional yang hanya menampilkan kondisi saat ini, Aquasense AI dapat memprediksi potensi banjir sebelum benar-benar terjadi melalui notifikasi yang dikirim langsung ke smartphone. Pengguna dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal. Selain itu, penggunaan teknologi LoRa membuat sistem memiliki jangkauan yang luas dengan biaya operasional yang relatif rendah. Next ada customer relationship. Dalam membangun hubungan dengan pelanggan, Aquasense mengutamakan pelayanan yang berkelanjutan. Perusahaan menyediakan dukungan yang teknis yang dapat diakses kapan saja, memberikan pelatihan penggunaan aplikasi, serta melakukan pemeliharaan sistem secara berkala. Dengan pendekatan ini tersebut, perusahaan berharap dapat membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan sehingga mereka merasa nyaman menggunakan layanan yang disediakan. Selanjutnya ada channels. Untuk menjangkau pelanggan, Aquasense AI menggunakan beberapa saluran distribusi. Website resmi dan aplikasi mobile menjadi sarana utama dalam memberikan layanan pada pengguna. Selain itu, media sosial digunakan untuk promosi dan edukasi mengenai pentingnya mitigasi bencana berbasis teknologi. Perusahaan juga aktif mengikuti seminar dan pameran teknologi, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memperluas implementasi sistem di berbagai wilayah. Next ada customer segment. Segmen pelanggan utama Aquasense AI adalah pemerintah daerah dan BPBD yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana. Selain itu, startup ini juga menargetkan pengembangan perumahan, kawasan industri, perusahaan perkebunan, dan desa-desa yang berada di daerah rawan banjir. Dalam jangka panjang, layanan ini juga dapat digunakan oleh masyarakat umum yang membutuhkan informasi kondisi lingkungan secara real time. Next ada cost struktur. Untuk menjalankan bisnis ini, terdapat beberapa komponen biaya yang perlu diperhatikan. Biaya terbesar berasal dari penelitian dan pengembangan teknologi, termasuk pengembangan AI dan aplikasi mobile. Selain itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk pembelian sensor IoT, pembangunan jaringan LoRa, penyewaan server cloud, pemasangan perangkat di lapangan, gaji karyawan, kegiatan pemasaran, dan pemeliharaan sistem. Next ada revenue streams. Pendapatan Aquasense AI berasal dari beberapa sumber daya yang saling mendukung. Pendapatan utama diperoleh dari penjualan perangkat sensor IoT dan biaya instalasi sistem kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan menerapkan sistem pelangganan untuk dashboard monitoring dan aplikasi premium. Pendapatan tambahan juga diperoleh dari jasa pemeliharaan perangkat, kerjasama dengan proyek pemerintah daerah, serta penyediaan data analitik yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam mitigasi bencana. Terima kasih. Sebagai penutup, Aquasense AI merupakan startup yang menggabungkan teknologi IoT, LoRa, dan AI untuk menciptakan sistem peringatan dini banjir yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Melalui teknologi ini, masyarakat dan instansi terkait dapat memperoleh informasi lebih awal sehingga risiko dan kerugian akibat banjir dapat diminimalkan. Saya percaya Aquasense AI memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan smart city dan sistem mitigasi bencana di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.